Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, seorang pandai emas sedang bekerja di bengkel kecilnya. Ia menaruh sepotong emas mentah ke dalam wadah logam, lalu menempatkannya di atas api yang sangat panas. Seorang anak muda yang memperhatikan mempertanyakan, "Pak, kenapa emas itu harus dibakar? Bukankah nanti malah rusak?" Pandai emas itu tersenyum dan menjawab, "Tidak, Nak, justru api itu yang membuat emas jadi murni. Api membakar semua kotoran dan campuran yang membuat nilainya berkurang." Anak itu lalu bertanya lagi, "Lalu bagaimana Bapak tahu kalau emasnya sudah cukup murni?" Sang pandai emas menjawab, "Saat aku bisa melihat bayangan wajahku di permukaannya. Saat itu aku tahu emas itu sudah murni." Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kadang Tuhan mengizinkan api penderitaan datang, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memurnikan kita. Melalui tekanan, kehilangan, atau kesulitan, Tuhan sedang membakar kotoran rohani seperti kesombongan, ketergantungan pada diri sendiri, atau iman yang setengah hati. Rasul Petrus menulis, "Janganlah heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu." Artinya penderitaan bukanlah hal aneh bagi orang percaya. Justru itu bagian dari perjalanan kita bersama Kristus. Saat kita tetap setia dan bersukacita di tengah ujian, Tuhan sedang memantulkan wajahnya dalam hidup kita. Seperti pandai emas melihat bayangannya di emas yang murni. Jadi kalau hari ini atau dalam hidup kita merasa sedang dibakar oleh masalah, janganlah langsung mengeluh atau merasa Tuhan jauh. Mungkin Ia sedang bekerja dalam diri kita. Dan ketika nanti ujian itu selesai, orang lain akan melihat bayangan Kristus dalam hidup kita. Iman yang lebih kuat, hati yang lebih lembut, dan sukacita yang tidak tergoyahkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga mohon ya Bapa, berkati kami, beri kami kesehatan, panjang umur, hikmat, dan segala apa yang kami perlu, Tuhan yang mencukupkan. Bagi jemaat Tuhan yang sakit atau dalam masa pemulihan, Tuhan yang memberikan kesembuhan dan kesehatan.
Dan kami mohon ya Bapa, lindungi dan jaga kami. Jauhkan kami daripada yang jahat, juga dari mara bahaya serta sakit penyakit. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.